Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah, penyertaan, pimpinan Tuhan. Setengah tahun telah berlalu. Saya percaya saudara di dalam setengah tahun ini banyak hal yang kita alami. Ada tantangan, ada kesulitan, namun juga ada kita rasakan penyertaan daripada Tuhan. Dan saudara, setengah tahun ke depan bagaimana kita juga belum tahu. Tapi yang kita tahu dan yang pasti, yang pernah kita juga alami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut menghadapi akan hari esok bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, hari ini tema kita juga sama, ya, dari Hakim-Hakim 15, kita akan belajar bagaimana kita jangan takut, ya, khususnya kepada manusia, tapi kita harusnya takut kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Boleh menguatkan kami, boleh mengingat kami, bahkan juga mungkin menegur kami jika ada hal-hal yang salah di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengikut Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15, 2 ayat aja, 18 dan 20. Tapi saudara, sekali lagi untuk mengerti betul-betul konteks daripada Hakim-Hakim 15 ini, saya himbau saudara baca ya seluruh pasal daripada Hakim-Hakim 15 ini. Nah, saudara, Hakim-Hakim 15 ayat 18 dan 19. Ketika ia, yaitu Simson, sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Nah, saudara sekalian, Simson di dalam pasal yang ke-15 ini, dia berperang, dia melawan akan bangsa Filistin. Saudara, kita tahu dari sejarah semuanya, kalau kita baca Alkitab, Filistin ini adalah satu bangsa yang selalu melawan bangsa Israel. Dan mereka kadang-kadang menang, kadang-kadang dikalahkan, gitu dalam berperang. Nah, di dalam konteks, di dalam pasal yang ke-15 ini, Filistin itu sedang berkuasa atas Israel. Jadi, sedikit-sedikit dilawan begitu ya. Dan orang Israel, bangsa Yehuda ini sedang hidup di dalam ketakutan, saudara. Ya. Nah, saudara, Simson kemudian bangkit dan melawan akan orang Filistin ini. Dia bakar ladang mereka, ya, dia membunuh juga mereka. Pokoknya dia melawan. Karena dia tahu bangsa Filistin ini menindas bangsa Israel, orang-orang Yehuda. Nah, saudara sekalian, ketika bangsa Filistin ini melihat ladang mereka dibakar, mereka mencari tahu siapa yang melakukan ini. Dan kemudian, saudara, bangsa Yehuda sendiri, orang sendiri, saudara, ya, malah membela akan orang Filistin dan pergi mencari siapa yang melakukan ini. Dan mereka tahu itu adalah Simson. Dan saudara, akhirnya Simson juga dipaksa, saudara ya, diikat, kemudian diserahkan kepada bangsa Filistin. Namun puji Tuhan ya, Simson di dalam kekuatan yang dikatakan yang didapatkan dari Tuhan, ya, dia melawan, kemudian menghancurkan akan 1.000 orang lebih, ribuan orang dia kalahkan dengan pertolongannya daripada
Tuhan, saudara. Di dalam ayat 14, saudara bisa lihat di situ katakan, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan dia melawan dan dia menang, saudara. Nah, saudara, setelah menang kita lihat di dalam kehausannya juga, kemudian sekali lagi Simson berdoa, Tuhan, kamu sudah melakukan perkara yang besar melalui diriku. Nah sekarang ya saya haus. Nah Tuhan melakukan satu mujizat lagi, saudara. Batu yang di lehi itu terbelah dan keluar air. Dan Simson bisa minum air itu dan dia disegarkan kembali. Saudara, berarti kita melihat di sini penyertaan daripada Tuhan ada bersama dengan Simson. Saudara, yang menjadi permasalahan adalah begini. Kenapa orang-orang Yehuda ini justru tidak berpihak, tidak membela orang sendiri, tidak membela Simson yang dipakai oleh Tuhan dan untuk melawan orang Filistin? Karena ketakutan, saudara. Mereka telah melihat, wah ini orang Filistin berkuasa, jadi ya udah pasrah aja. Padahal saudara, kita tahu Tuhan berjanji bahwa orang Israel, orang Yehuda ini adalah umat pilihan Tuhan. Orang-orang yang bersunat. Orang-orang Filistin itu orang yang tidak bersunat. Nah saudara, kenapa justru orang-orang Yehuda ini, bangsa Yehuda ini justru membela yang menjadi musuh? Ya, kemudian pergi menangkap Simson untuk diserahkan kepada musuh. Mereka tidak berani. Tidak berani. Saudara, takut itu ada baiknya. Tapi takut yang kepada siapa? Kita harus takut kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kita harus takut berbuat dosa. Bukan mentoleransi dosa yang kita tahu jelas-jelas orang ini berdosa. Tapi kita tidak berani menegur. Ya, kenapa? Wah, mungkin nggak enak, takut dimusuhin kalau kita menegur orang ini. Ya, maling di gereja aja kita takut tegur, saudara. Takut apa? Takut nanti kalau dia tinggalin gereja. Loh, aneh. Mencuri, mengambil uang persembahan. Yang jelas-jelas kita tahu. Tapi kita tidak berani menegur. Ada banyak sekali, saudara. Ya, karena kita takut kepada seseorang. Kalau pelayanan gereja, kita takut kepada seseorang ini. Mungkin ya saudara ya, karena dia punya kuasa, dia beri persembahan yang besar di gereja. Wah, kalau kita tegur orang ini kalau dia salah, waduh nanti tidak ada uang lagi, tidak ada persembahan lagi. Ya kan? Nah saudara, ini salah. Ya, kalau kita tahu sesuatu yang salah, kita harus bela kebenaran. Bukan kita takut kepada hal yang salah. Nah saudara, dari konteks firman Tuhan hari ini saya tidak berpanjang-panjang. Jadi ketika kita bilang jangan takut, itu bukan jangan takut kepada hal-hal yang benar justru. Ya, justru kita harus membela yang benar. Kalau kita membela yang benar, jangan takut, kita nggak perlu takut. Simson membela yang benar, dia tahu dia berpihak pada Tuhan, Tuhan juga berpihak pada dia. Dia nggak takut. Dia lawan itu. Orang Filistin yang begitu banyak dengan kekuatan daripada Tuhan. Coba bayangkan saudara, satu orang ya lawan 1000. Saudara mungkin mengatakan, ini dongeng kali ya. Bukan saudara, ini adalah firman Tuhan. Tercatat di dalam Alkitab. Sebab itu saudara, ayo. Takut. Takut kepada siapa? Takut dalam hal apa? Seringkali kita manusia seperti orang-orang Yehuda mencari keamanan diri sendiri. Cari aman. Ya, tidak lagi berpihak kepada Tuhan. Tidak lagi berpihak kepada orang-orang yang membela Tuhan. Tapi kita berpihak justru kepada orang-orang yang salah. Ya, untuk mencari kepentingan sendiri, untuk mencari keamanan diri sendiri. Saudara, jika saudara sedang melakukan hal itu, ya, bertobatlah saudara, bertobatlah. Takutlah Tuhan,
bukan pada manusia. Takutlah berbuat dosa, bukan mentoleransi dosa. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Beri saudara kerendahan hati untuk berubah. Kita berdoa. Tuhan, ampuni kami seringkali dalam hidup kami. Ketakutan yang kami miliki justru bukan ketakutan kepada Tuhan, bukan ketakutan di dalam melakukan dosa, ketakutan di dalam mentoleransi dosa. Namun seringkali ketakutan itu adalah ketakutan yang memikirkan kepentingan diri kami sendiri, memikirkan untung rugi segala sesuatu itu untuk diri sendiri. Jadi segala keputusan tindakan yang kami buat, fokusnya adalah pada diri kami ya Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan jika ada hal ini yang pernah kami lakukan atau sedang kami lakukan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Berubah saudara.